عليك يا ملائكة استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya sayyidi Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum sayyiduna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah senantiasa kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini lebih sehat, semoga hari ini lebih berkah, lebih bahagia, lebih menyatu dengan Allah. Karena puncak kebahagiaan adalah Allah. Tiada yang lebih indah selain Allah, tiada yang wujud selain Allah, tiada yang nyata selain Allah. Pada saat kita bersandar kepada sang wujud, sang milik wujud, sahabat, maka segalanya adalah disitulah kita tidak akan terbebas dari tagoyurnya alam, dari semua. Karena alam ini wajib berubah. Namanya alam, ya sahabat. Namanya alam, namanya sesuatu, namanya kaun, ya, makhluk, ya, semuanya berubah. Yang tidak berubah adalah wajah Allah, ya. Siapa wajah Allah? Itu adalah Nur Muhammad. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu adalah akan sirna, akan berubah kecuali wajah Allah. Siapa wajah Allah? Adalah Muhammad. Muhammad adalah Nur Muhammad. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Ialah hanya mubtada dan khobar mubtada yang ada ini. Kita semua makhluk ini hanyalah merupakan wujud aridi. Ada wujud adalah waham, hanya wujud yang tidak wujud. Hanya Allah untuk bermain-main dengan dramanya, dengan kisahnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia inilah hanyalah laibah, permainan, walahun. Inilah wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah merupakan hanyalah tipuan. Maka alam ini adalah dohirnya adalah merupakan gurur, tipuan. Adapun batinnya adalah ibroh, pelajaran kepada kita untuk menyaksikan golok dan sarung golok. Maka menyaksikan Allah yang satu sampai timbul pada kita wahdaniyatil asma, wahdaniyatil af'al. Maka dari seluruh gerak makhluk ini yang nampak, yang tidak nampak, hanya berpegang pada satu geraknya Allah. Syuhudul kasroh fil wahdah dalam af'al. Menyaksikan Allah hanyalah yang ada pada setiap fi'il makhluk. Maka di sini kita tidak akan lagi membenci pada makhluk apapun. Karena kita sudah melihat adalah yang di sebaliknya. Bahwa yang wujud hanyalah Allah. Dalam fi'ilnya. Maka kemudian juga syuhudul kasroh fil wahdah dalam asma.
Semua nama di alam dunia ini hanya menyutu pada nama yang satu, sahabat. Syuhudul kasroh fil sifat, hanyalah seluruh sifat yang ada di alam ini hanya menuju pada sifat Allah semata. Dan syuhudul kasroh fi zat, maka tidak ada dari semua. Dialah qul huwallahu ahad. Maka sesungguhnya inilah manusia yang memahami tauhid dengan baik, yang sempurna, hanyalah akan menyaksikan fi'il Allah ya pada segala isi alam ini ya. Maka inilah yang Abah sering ceritakan, bahwa kita adalah hamba. Tergantung posisi kita di maqam muraqabah, kita sebagai hamba, di maqam musyahadah itulah kita ainullah, hakikatullah, wujudullah. Nah inilah maka manusia di alam dunia ini adalah proses belajar, sahabat. Maka kesadaran yang harus dibangun adalah kesadaran dari kesadaran iblis, dari kesadaran basariyah, dari kesadaran Adam, harus naik pada kesadaran Adam. Yang pertama adalah nafsul ammarah, adalah bagaimana sesungguhnya Adam itu tidak ada, menyadari ketidakberadaan kita. Karena kalau seandainya kita tidak lebur pada wujud Allah, maka kita akan selalu keluar dari orbit Allah, keluar pada Allah lah yang sumber segala sumber kebahagiaan. Karena Allah lah sumber. Dia kalau bicara tentang indah, tiada yang lebih indah dari Allah. Kalau bicara enak, tidak ada yang lebih enak daripada Allah. Kalau tidak bicara dengan kebesaran, keagungan, tiada yang lebih besar dan lebih agung dari Allah. Maka manusia tidak bahagia karena memandang selain Allah lebih besar. Manusia yang bersedih, sahabat, dengan masalah lebih besar daripada Allah. Siapa yang bersedih adalah dengan segala persoalan hidup itu lebih besar daripada Allah. Percayalah, dunia ini hanya tentang gelap dan terang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Yang bersama Allah, maka insya Allah mengeluarkan dari kegelapan. Apa itu kegelapan? Kegelapan adalah pada saat tidak bersama Allah, maka segalanya akan muncullah kegelapan. Walaupun kegelapan juga adalah Allah dalam konsep yang lain. Ada jalal, qahar, jamal, dan kamal. Semuanya Allah. Khairihi Allah, wa syarihi Allah. Maka disinilah sesungguhnya adalah yang harus kita pahami, kesadarannya harus dibangkitkan, sahabat. Dari kesadaran Adam, menyadari. Itulah kenapa sholat Nabi Adam adalah sholat subuh, menyatukan dohiron wa batinan, harus dikawinkan. Adam dari kata tidak ada. Kita ini Adam. Kenapa Adam itu tidak ada? Karena lawannya Allah wujud. Yang ada hanya wujud. Itulah kenapa sifat nafsiyah adalah wujud. Dan sifat 20 yang wajib kepada Allah itu ada 20, yang mustahil 20, yang jaiz adalah 1. Demikian pula adalah sifat yang wajib kepada tubuh Rasul adalah ada 4, dan lawannya ada 4, syidik, amanah, tabligh, patonah. Maka perjalanan manusia menuju Allah adalah merupakan perjalanan bagaimana kita abid dan ma'bud. Soleh jasadnya, arif ruhnya. Tapi kita harus kawinkan dua-duanya. Inilah sesungguhnya adalah pelajaran yang tertinggi dari Allah. Tauhid, sahabat. Dari awal pun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang diajarkan adalah tauhid. Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Hanyalah la kalimat nafi, ilaha kalimat munfi, ilah isbat. Allah adalah musbit. Isbatkan segalanya hanya pada Allah. Kalau seandainya ingin berubah. Karena segala kegelapan yang muncul adalah akibat kita sedang jauh jarak dengan Allah. Jauh dengan cahaya, maka akan timbullah masalah. Itulah yang Allah ingatkan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Walladina kafaru, tapi orang yang tertutup. Walladina kafaru yukhrijuhum minan nur ila zulumat. Maka akhirnya kesulitanlah yang muncul. Utang yang muncul. Masalah muncul. Masalah pada diri, masalah pada anak, masalah pada ekonomi, masalah pada pekerjaan. Sebenarnya kita sedang keluar dari orbit cahaya. Walaupun tidak buruk, karena dua-duanya adalah Allah. Dalam jalal koharnya atau dalam jamal dan kamalnya. Siakan manusia ke kiri dan ke kanan pun adalah. Tapi selama sudah berdiri tegak bersama Allah, maka sesungguhnya ke kanan aman, ke kiri pun aman. Nah inilah sesungguhnya bagaimana menyadari adalah kehadiran sang kehadiran. Maka dalam konsep dzikir, sahabat, dari zikir ma'agoflatin, karena semua tubuh ini tempat goflah. Kepada zikir ma'akhudurin, abayakdotin adalah mengingat Allah dengan hati. Tetapi sesungguhnya yang lebih dari itu harus naik lagi kepada zikir ma'akhudurin, hadirkan Allah.
Hadirkan Allah. Wujud karena yang ada hanya Allah. Tidak Adam, tidak ada. Kalaupun ditulis alif dal mim, Adam, Allah dalil Muhammad. Maka Allah lah, Muhammad lah segala apa yang ada ini semuanya. Ala kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Hanyalah wajah Allah lah hadis yang ada, sahabat, pada diri dan di luar diri. Ya. Maka kita meneliti ke dalam diri, meneliti kepada diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu, apakah engkau sudah teliti? Siapa dirimu itu? Ada 4 lapis alam pada diri, mulki, malakut, jabarut, lahut. Ada 4 lapis surga pada diri, ada surga jannatul ma'wah. Surga yang bisa nikmati dengan mata, dengan telinga, dengan lidah. Tadi semua surga yang bisa nikmati dengan butun, di bawah butun, dengan kaki. Inilah jannatul ma'wah. Segala keindahan. Dan kalau kalian sudah memahami di situ ada hurun in, ada bidadari. Apapun yang membuat kalian takjub, hurun in, hurun yang membuat kamu heran dalam pandanganmu, dalam pemikiranmu, yang membuat kau takjub kepada Allah. Kau mampu melihat Allah dengan segala perubahan tagoyurnya alam, maka kau sudah bersama hurun in. Tidak ada lagi yang buruk di matamu. Karena kemanapun kau hadapkan sudah melihat dia. Dalam khairihi, dalam wasyarihi, berarti kau sudah aman. Itulah kesadaran Adam. Kesadaran Adam di nafsul amarah itu menyatukan tadi semua, ya. Maka kenapa di alam dunia ini, sahabat, semua makhluk kawin. Ya, silakan. Sampai bunga pun harus benang sari dan putih harus dikawinkan untuk menghasilkan buah. Listrik pun dikawinkan kabel biru dan kabel merah supaya menghasilkan cahaya. Listrik pun dikawinkan antara kabel biru dan kabel merah, proton dan elektron, positif dan negatif pada motor supaya motor bisa jalan. Harus dikawinkan antara demikian pula pada mobil, kutub positif, negatif, supaya mobil bisa berjalan. Nah, inilah manusia tidak mengawinkan dhahiran wa batinan. Maka dia adalah tadi walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Akhirnya Allah ingatkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Banyak orang sekarang dikir, jahar, nyebutkan la ilaha illallah, la ilaha, tapi tetap dia tidak merasakan kehadiran Allah yang dikir dia. Yang dikir si Adam. Bagaimana mungkin? Kata Allah, la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Disinilah konsep yang harus kita rubah. Kembalilah kepada tauhid, sahabat. Sekarang sudah ratusan tahun manusia tergeret kepada ritual yang tanpa spiritual, yang tanpa merasakan kehadiran Allah. Tadi semua. Maka dari zikir ma'goflatin naik pada zikir ma'yakdotin, masuk kepada zikir ma'khudurin. Zikir kepada ma'hudurin, masuk lagi kepada zikir ma'goibatin. Goib, la sautin, la harfin. Sudah memandang, sudah tidak lagi. Masuklah kepada zikir ma'musyahadah, penyaksian. Di sini sesungguhnya manusia sudah masuk ke dalam pintu gerbang ihsan. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Karena dia sudah mampu melihat Allah. Dalam segala apa, dalam segala tagoyurnya alam, dalam segala kurang dan lebih, dalam segala hidup dan mati, dalam segala yang wujud dan yang tidak wujud. Hanya dialah yang ada, dialah yang wujud, dialah yang nyata. Bersama dia yang wujud, maka wujudlah segala perkara. Bikana maka nabi yakunu mayakunu pawujudul awalimi. Karena ada dialah segalanya akan ada. Karena adanya dialah segala yang ada dari dia. Dari semua. Maka segala yang ada ini adalah yang nampak hanyalah merupakan cermin Allah. Maka pada saat kita melihat tubuh kita, melihat tubuh adalah hanya untuk melihat adalah fi'il Allah. Melihat hati adalah untuk melihat asma Allah. Melihat ruh hanya melihat sifat Allah. Dan melihat syirah hanya untuk menyatakan zat Allah, sahabat. Maka inilah kesadaran Adam. Maka itulah kenapa tasyakuran menggunakan nasi tumpeng seperti gunung. Karena gunung itu adalah perlambang manusia itu dari bawah naik ke atas. Itulah maka bagi sahabat-sahabat Thorikoh, bikin manakib itu jamak taksir. Artinya adalah mankob, mankobah, mengisahkan manusia yang berjalan ke atas. Mankob dan nakbun itu jalan melingkar. Tadi semua. Sampailah ke puncak tumpeng. Tapi kalau sudah sampai di ujung tumpeng, sudah tiada lagi yang lain. Semuanya hanya Allah. Tadi semua. Maka sudah tidak lagi sampai kata sampai. Sudah tak lagi kata rasa, merasa. Karena setinggi-tingginya merasa adalah hilang rasa, sahabat. Setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Setinggi-tingginya sampai adalah tidak menyadari. Adalah disitulah fana sesungguhnya. Tetapi manusia terjebak, sahabat, di bawah.
terjebak pada seperti tumpeng tadi adalah dia, karena di bawah itu banyak ada telur, ada sayuran, ada daging, ada apa, sehingga manusia walaupun dikir tetap aja yang dipikirannya itu yang ada di baskom itu. Itulah makanya yang disebut dengan semua tasakuran, bahkan bukan hanya di kita, di dunia. Abah lihat di Thailand, mereka bikin nasi tumpeng juga itu, orang-orang Thailand itu pada saat tasakuran. Karena memang seolah-olah perjalanan ruhani itu kepada agama apapun sama. Berjalan dari sudul kasroh naik kepada puncak, pada titik, asalnya dari titik itu, kan asalnya dari titik itu. Karena pada saat di alam ahadah, dulu pada alam kosong, kemudian Allah tajalli ke alam sifat, dari titik itulah, dari Nur Muhammad segalanya. Maka inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, berarti kita berasal dari titik itu, dan kita harus kembali pada titik itu kalau ingin bahagia. Tapi kemudian dari titik itu, turunlah ke bawah, seperti gunung. Dari satu titik, titik itulah merupakan, maka kata Allah, awwalu ma khalaqallahu adalah ruhi, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Ini akal. Maka agama itu tentang orang berakal. Kalau tidak ada agama, tidak bagi orang yang tidak berakal. Maka itulah Al-Quran selalu mendorong adalah tadi. Bahkan baginda Nabi dengan hadisnya, kita adalah orang-orang yang berakal. Maka itulah Quran melarang orang sholat pada mabuk. Quran mengharamkan orang mabuk, karena mabuk itu menghilangkan kesadaran, akal. Karena sekarang banyak orang sholat tapi tidak sholat. Karena hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Tadi semua ya. Disinilah sesungguhnya yang harus dipahami. Akal-akal yang tadi bukan akal mutajilah. Akal mutajilah berbeda dengan akal. Itu akal-akalan namanya. Tapi itulah kata hikam, ainul basyirah, apa namanya, syu'aul basyirah, akal yang bercahaya. Beda, akal dengan akal yang bercahaya. Basyirah, ada cahaya Allah pada akal itu. Ainul syu'aul basyirah akan membawa kepada ainul basyirah, ilmu yang bercahaya. Akhirnya membawa kepada jiwa adalah hakul basyirah. Inilah ya, karena sekarang tidak sedikit orang yang berakal, tetapi akalnya adalah dijadikan sebaliknya adalah untuk melawan Tuhan tadi semua. Tapi akal yang bercahaya justru akalnya dibimbing dengan nur Allah tadi semua. Nah, inilah maka dari kesadaran Adam ini sahabat, pada saat kita adalah Adam tidak ada. Maka inilah konsep perjalanan ruhani adalah bagaimana adalah membersihkan rumah Allah pada diri kita. Itulah pada saat kita sudah membersihkan rumah Allah, maka memahamilah diri kita ini, kita bersihkan, kita napikan. Bahwa sesungguhnya apa namanya dari zikir ma'a goflatin masuk kepada zikir ma'a yakdotin, khudurin, ma'a goibatin, ma'a musyahadah, maka disitulah sesungguhnya adalah perjalanan ruhani kita. Naiklah kepada kesadaran Yusuf dan Yahya. Inilah sahabat tentang Sidroh al-Muntaha itu. Seperti gunung, seperti tadi. Dari kesadaran paling bawah adalah kesadaran Adam. Tadi semua. Dan disitulah Adam bersama iblis tentu saja. Maka itulah kenapa di bulan Muharram ini, bagi orang yang menaik ke puncak, kembali kepada titik itu, di awal di Muharram ini, adalah diharamkan oleh kita ada berperang. Diharamkan oleh kita bermusuhan. Diharamkan dari bulan ini memujadalah. Diharamkan. Karena ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah. Karena disitulah terbebasnya adalah Ayub dari penyakit kulit. Maka tidak akan sampai kita ke puncak itu selama kita masih penyakit kulit. Penyakit kulit adalah bukan penyakit kulit panu. Adalah selalu memandang, hanya melihat makhluk, hanya makhluk. Tadi semua. Tidak mampu melihat yang di sebaliknya. Pandangannya hanya ro'a. Nadhoronya mati. Basyirohnya mati. Apalagi absor, pandangan Allah, sahabat. Karena kita bisa melihat Allah dengan penglihatan Allah. Cuma syaratnya, dari ro'a pindahkan ke nadhoro, nadhoro pindahkan ke basyiroh, basyiroh pindahkan kepada penglihatan Allah. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Inilah konsep dari awal. Perjalanan ruhani itu adalah harus menafikan. Kenapa dikirnya la ilaha illallah? Cuma sekarang dikir la ilaha illallah digunakan oleh orang untuk menjajah Tuhan. Dia mengatakan la ilaha illallah, dia yang wujud, dia yang ada. Sahabat, itulah harusnya la ilaha illallah. Maka dari dikir lisan, masuk ke dikir napas, masuk ke dikir hati, masuk ke dikir ruh, masuk ke dikir sir, masuk ke dikir apa namanya khofi, masuk pada akhfal khofi. Inilah, masuklah. Sesungguhnya untuk membebaskan syirik jali pada tubuh, syirik khofi pada hati, dan syirik syir pada ruh kita semua. Inilah kesadaran Adam.
yang harus dibangun oleh kita, kawinkan. Kalau kita di dunia akan mendapatkan jannatul ma'wa, kebahagiaan di alam dunia ini. Sebagaimana janji Allah, wa idkulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Satukan, kawinkan. Karena hakikat alam ini semua adalah kawin, sahabat. Kalau tidak kawin, maka tidak akan ada rahmat Allah. Maka tadi pada wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Nah ini ajwajan, ini pasangan. Itulah Adam. Kawinkan dohiron wa batinan. Karena dohir penduduk bumi, batin penduduk langit bahasanya. Yang satu menggunakan gaya gravitasi, yang satu menggunakan gaya sentripetal. Ini sentrifugal, yang satu lagi sentripetal. Maka disitulah ada apa namanya, nafsul amaroh, nafsul lawamah, mulhimah, mutmainnah, tentang ionosfer, mesosfer, stratosfer, atmosfer, ya sahabat. Semua ke bawah. Siapapun dia masih di level itu akan selalu ditarik oleh bumi, gravitasi bumi. Maka itulah kesadaran Adam yang harus dibangun. Ajwajan, kawinkan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah. Ada timbullah mawaddah warohmah, cinta. Karena cinta, itulah kenapa hakikat itu menyatukan kawin. Maka lihat bagaimana kucing dengan kucing saling mencinta. Hanya kawin, anjing kawin, pohonan kawin. Segalanya kawin sesungguhnya. Termasuk sifat Allah yang 4. Jalal Kohar, kawin dengan Jamal dan Kamal. Kelembutannya dan kekasarannya menyatu, sahabat. Dohiron wa batinan. Itulah kawin. Karena hakikat Allah menyatukan, bukan memecahkan. Hakikat tauhid adalah menyatukan. Nah, selalu menyatukan, mengembalikan kepada titik yang sama. Tadi sebagaimana apa namanya Quran ini. Ini dulu adalah hanya satu titik. Kemudian adalah menjadi alif, menjadi ba, menjadi ta, menjadi sya, sampai ya. Dari satu huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi kitab. Nah, dari kitab ini kembalikan pada titik tadi. Maka inilah kalian, kalau sudah memahami Al-Quran pada satu titik, kalian akan menyelam ke dalam Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Bahkan dari mulai surat Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, betul-betul memahami secara kesatuan. Jadi sesungguhnya, apa sih pesan yang ingin disampaikan Allah pada surat yang tidak pernah dibaca ini? Surat cinta yang dibuat oleh Allah yang penuh dengan cinta. Tapi manusia hanyalah membacanya, menghafalkannya. Tadi semua, tapi tidak mau masuk ke dalamnya. Mentafakurinya, mentadaburinya, tenggelam ke dalamnya, sahabat. Dan tetapi bukti ini semua, Al-Quranul Majid ini adalah tubuh kita. Inilah Al-Quran Qadim. Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, orang ditulis, bisa diwaca. Inilah Al-Quran sejati. Maka orang yang keluar dari diri ini, dia tidak akan pernah memahami ini. Ini adalah wujud bukti daripada sini. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah kau tidak meneliti siapa dirimu? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dan dalam dirimu hatta yatabayyana, sampai jelas Allah al-haq pada dirimu. Tadi semua, ya. Sampai ikra kitabaka, kafah binafsika. Inilah kerajaan Tuhan, istana Tuhan yang terindah, yang dibuat oleh Allah. Untuk rumah Allah, arasnya. Ada Baitul Muharram, ada Baitul Maqdis, ada Baitul Ma'mur pada diri kita. Inilah sesungguhnya manusia yang mengabaikan ini semua, adalah dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Inilah Adam. Adam, kesadaran Adam adalah merupakan, kalau tidak Adam berarti iblis. Begitu aja. Kalau tidak Musa ya berarti Fir'aun. Nah inilah kenapa di bulan Muharram ini Fir'aun bebas, Musa bebas dari Fir'aun, Nuh bebas dari banjir, Ayub bebas dari penyakit kulit. Kemudian Yakub bebas dari kebutaan. Ashabul Kahfi keluar dari guha. Kemudian Nabi Yunus keluar dari ikan. Inilah ikannya, inilah Fir'aunnya, inilah Namrudnya, inilah iblisnya. Tubuh kita. Tapi tubuh kita sahabat, pada saat kita sudah nafikan, nanti ada surga buat tubuh. Selama ini manusia mencari surga dengan tubuh, dengan akal, dengan pikiran. Tetapi dia melupakan Allah. Padahal harusnya adalah yang dibangun adalah jiwanya dulu. Tadi semua. Maka tadi perjalanan dari Muharram, ada Muharram untuk Shofar, tapi syaratnya tadi. Tidak mungkin kalian melakukan perjalanan. Tidak mungkin kalian menanam ikan kalau di kolamnya masih gabus. Tidak mungkin kalian memelihara ayam kalau di dalamnya masih ada musang. Maka tadi, ibadah ritual yang ditumbuhkan oleh tubuh, sholatmu, apapun yang dilakukan,
sia-sia kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Kenapa sia-sia? Karena Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Manusia beribadah dengan pinggirnya. Apa itu pinggirnya? Ini jasad, ini pinggir. Aku 4. Ibadah dengan aku 4 semuanya lah fawailul lil musallin. Salat dengan aku 4, apalagi merasa salat. Dan tadi manusia-manusia merasa mulia. Mursyid-mursyid gadungan yang hanya menipu umat merasa mulia. Tidak ada manusia yang semua sahabat ya. Sebelum dia menjadi ainullah, wujudullah, hakikatullah, maka marilah kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada. Manusia itu adalah hanya tentang inna akramakum indallahi atqakum. Marilah bebaskan penjajahan manusia atas manusia dengan lewat agama. Karena inilah yang menjadikan manusia berbuat syirik pada Allah tadi semua. Dan inilah yang sudah keluar dari konsep Rasulullah yang mengajarkan kepada kita kembali kepada tauhid, ya, kembali kepada yang satu tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus kita bangun pada kesadaran Adam tadi semua. Akhirnya manusia tidak bahagia jasadnya. Dia merasa bahwa dia pikir dia mencari kekayaan, dia pikir dia bisa mencari kemasyhuran lewat tubuhnya. Tidak. Itulah akhirnya timbul istidraj pada ilmunya, istidraj pada hartanya, istidraj pada jabatannya. Sahabat, lihat kurang apa sejarah membuktikan orang kayak Balham bin Baura, Barsiso, yang merasa soleh dengan jasadnya. Wah, ahli sholat, ahli apa, ahli sholat sunat, ahli tahajud, ahli apa semua. Ujungnya celaka. Al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Tidak akan bisa kamu melaksanakan ketaatan, dzikir, sholat tubuh ini sebelum kamu menemukan hakikat, mengenali siapa dirimu, meleburkan dirimu. Man arafa nafsahu bil fana, bakon arafa rabbahu bil wujud. Dialah dia yang wujud. Itu maksudnya sahabat. Kalau dia sudah wujud pada dirimu, apa yang ada di alam ini akan sujud pada dirimu. Sebagaimana Allah berkata, hei dunia sujudlah kamu pada mereka yang sudah sujud pada diriku. Jadi intinya Islam tidak menafikan kekayaan. Islam tidak melarang kaya. Islam tidak melarang kita memiliki segalanya. Bahkan justru kata Allah, ayo kalian nikmati surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wa jannatin arduhas samawat. Silakan seluas langit dan bumi. Kalau perlu kamu ke Mars, kalau perlu kamu ke bulan, nikmatilah bumiku. Tapi dengan aku. Maka disinilah dari Muharram ini kita harus bebaskan tadi semua. Sebagaimana Rasul-Rasul dulu, Allah mengisahkan tentang itu adalah sanepan kepada kita. Ada tokoh historisnya, tapi harusnya berlaku sampai akhir zaman kepada siapapun dia yang berjalan menuju Tuhan. Kamu adalah Ayub, maka ayo bebaskan daripada penyakit kulit. Kamu juga Yakub, maka ayo bebaskan kebutaan di bulan ini. Kamu juga adalah Yunus, ayo keluarlah dari ikan Nun yang mengurung jiwamu itu. Kamu adalah Musa, ayolah lepaskan tubuhmu dari Fir'aun itu. Kamu adalah Nuh, marilah kita bebaskan dari banjir. Kita adalah Muhammad, mari hijrah. Muhammad hijrah bulan Muharram. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kalau kamu ingin a'dhamu darajatan indallah. A'dhamu darajatan indallah hanya kamu lakukan kalau hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwali, dengan hartamu dulu dan kemudian dengan jiwamu. Tadi semua. Maka bulan Muharram ini marilah kita perbanyak sedekah. Bulan Muharram ini marilah kita banyak tadi semua ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbagi, saling mendoakan, saling memaafkan, saling mendukung, saling mendorong, saling menyatukan di bulan Muharram ini. Kawinkan segala yang berpisah, satukan tadi semua ya. Insyaallah ada litaskunu ilaiha. Bahkan wajalna bainakum mawaddah warahmah, ada cinta. Nah, inilah yang harus dibangun dulu oleh kita, kesadaran ini di bulan Muharram, supaya nanti setelah Muharram kalian akan masuk ke Safar. Safar kalian sudah berjalan, ibaratkan pelihara ikan, sudah gabusnya sudah dikeluarkan. Kalau pelihara ayam, musangnya pada diri tadi. Apa itu? Karena tubuh ini akan berjalan sesuai dengan sifatnya. Abah sudah bahas banyak dalam hikam. Inilah tempat keluh kesah tubuh ini. Inilah tempat yang selalu mengeluh, tempat yang sombong, tempat yang penuh dengan ria, tempat penuh dengan dengki.
Ini memang hakikatnya sudah begitu, sifat tubuh, sahabat. Tapi bagaimana supaya tubuh ini mendapatkan jannatul ma'wa? Bukan dengan tubuh ini kita memaksakan kenikmatan, tapi masuklah ke dalam dulu. Bersihkan dari penyakit kulit, bersihkan dari kebutaan, bersihkan kayak Yusuf dari penjara. Tubuh ini telah mengurungmu, memenjaramu. Sebagaimana Ashabul Kahfi dipenjara dalam gua. Supaya apa? Nanti pada saat nanti Idul Fitri, tubuh ini akan mendapatkan pesta, akan mendapatkan jannatul ma'wa, bukan oleh tubuh ini, dan menggeret ruh dan akal untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Sebenarnya inilah konsep yang harus dibalik tadi semua. Maka ada barusan ada kiai nelpon Abah bahwa Abah ada perubahan. Ya, kalau kita adalah memang makhluk itu wajib berubah. Semua makhluk itu wajib berubah, ingat itu. Dan hakikat dari makhluk itulah terjadi evolusi, sadar atau tidak sadar manusia. Lihat sekarang, dari alat telekomunikasi, dari semapur, sekarang bisa video call. Nanti sebentar lagi Abah sudah lihat jam tangan, dan bahkan nanti katanya bisa disoplen kamera itu. Coba bayangkan, sebentar lagi akan dirilis bahwa mobile phone, kamera ada di soplen, dan sekarang sudah digunakan oleh agen-agen rahasia. Coba, kalian masih muplak aja di situ. Inilah manusia yang tidak mau berubah. Dan inilah kelemahan Islam yang sudah terjadi. Tidak mau berubah. Apalagi ada bahasa, tidak lagi ijtihad. Ijtihad ditutup. Bagaimana ijtihad ditutup? Dunianya terus berubah. Apa mau kamu adalah naik rakit? Dari sekarang sementara orang sudah naik kapal pesiar. Apakah kamu naik mau pakai main semapur pada saat sekarang sudah video call? Coba. Mau lagi ngojai pada saat sekarang sudah pakai Concorde. Inilah harus berjalan adalah ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Inilah yang seharusnya adalah bagaimana kawinkan dohiron wa batinan. Supaya di sofar maulidkan. Nah inilah maulid. Maulid ya sahabat. Kita harus memaulidkan diri kita. Karena biarkanlah dia yang berjalan itu setelah kamu maulid. Maulid tadi Rabiul Awal, Rob yang awal, Rob yang akhir, Rabiul Awal, semua Jumadil Awal, Jumadil akhir, berjalanlah. Setelah kalian bersihkan diri yang dohir tadi semua, maka ada rangkaian riyadhah, ada mandi tobat, ada saum di bulan Muharram, berjalan sofar, sampailah kepada maulid, kemudian Rojab, ya maka kalau jemaah Abah di sini ada saum dari Rojab, Sa'ban, Ramadan, tadi semua ya. Itulah sebetulnya adalah untuk membersihkan diri yang. Kenapa? Karena biar nanti buat tubuh ada surga. Surga yang sebetulnya ada datang dari dalam, bukan ini yang ingin surga, gitu loh. Ini konsepnya kan kebalik manusia sekarang. Menggunakan akal, mencari kekayaan, akhirnya tadi melupakan adalah manusia mengejar tujuan, melupakan cara. Karena dia ingin kaya, ingin senang, akhirnya dia memaksakan cara senang lewat mencoba judi online, lewat korupsi, lewat mencuri, lewat nipu. Padahal sebenarnya kekayaan yang sejati adalah dari dalam, nanti akan muncul. Tadi semua, ibaratkan ini kurung, ada burung yang sejati adalah jiwa kita. Pada saat jiwa kita sudah bunyi, ada tadi semua, maka dan menyenangkan adalah pemiliknya, kan tadi. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah dia tersenyum. Berusahalah dia tersenyum. Kalau dia sudah tersenyum, maka tubuh ini akan diberikan hiburan. Kandang yang baik, makanan yang baik, bidadari yang cantik. Itu konsepnya dari Al-Quran. Bukan tubuh ini yang mencari makanan yang baik, tubuh yang baik, bidadari yang cantik, rumah yang bagus. Artinya itu burung yang tidak bunyi, memaksakan diri untuk mempunyai kandang palsu. Maka tidak aneh di dunia ini banyak orang menangis di rumah mewah. Banyak orang dibui yang tinggal di rumah mewah. Kenapa? Karena inilah yang dia dahulukan, bukan jiwanya. Maka pendiri bangsa, sahabat sudah menyanyikan lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, barulah bangunlah badannya. Inilah sesungguhnya konsep dari Tuhan dari awal. Maka perjalanan Nabi Muhammad sampai syariat itu lama. Syariat itu adalah penghujung. Syariat itu adalah ilmu tertinggi. Syariat itu adalah merupakan amaliyah. Tapi siapa yang bersyariat? Allah lah yang bersyariat. Allah lah yang bertorikot. Allah lah yang berhakikat. Allah lah yang bermakrifat. Baru beres tuh sama Allah. Karena sudah berdiri bersama Allah. Cek orang Sunda, lu mampah dengan lengkah. Init bari cicing. Cicing jeng Allah.
Tagoyurnya alam apapun kamu tidak akan berubah. Perang kayak apapun, COVID kayak apapun, kamu tidak berpengaruh. Kamu tetap melihat engkau ya Allah. Aku melihat engkau ya Allah pada koharmu, pada jalalmu, pada jamalmu dan kamal. Titik pada satu titik. Aman kamu dari situ. Di situ udah ada mahfud. Kalau Nabi ada maksum, kamu udah ada mahfud. Sifat kohar Allah akan menjagamu, menendang segala hal-hal yang datang menyerangmu. Kalau kamu sudah sampai bebas dari syirik jali, syirik hobi, dan syirik sir, sahabat. Nah inilah sesungguhnya yang harusnya. Maka tadi dari Muharram sampai kepada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Cuma Jumadil Awal itulah, carilah Ma'ul Hayat, Bahrul Hayat. Temukan hakikat hidup pada dirimu, Bahrul Hayat. Karena segalanya dari titik itu. Itulah seperti burung, bunyilah di dalam. Rasakan kehadiran Tuhan. Zikir ma'hudurin. Kemudian masuklah zikir goibatin. Supaya kamu zikir musyahadah, menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah dalam segalanya, semuanya. Pada fiilnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya, semuanya. Syuhudul kasroh bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasroh, syuhudul wahdah bil wahdah. Melihat Allah pada Allah, melihat segala yang ada pada Allah, melihat Allah pada segala yang ada. Qul huwallahu ahad. Inilah perjalanan manusia. Tadi semua. Tidak akan bisa dengan tubuhmu kau sholat 1.000.000 rakaat sekalipun. Kalau sebelum tadi sampai kepada. Maka zikirnya la ilaha illallah. La ilaha illallah ma'buda illallah. Syariat. La ilaha illallah la maksuda illallah. Tariqat. La ilaha illallah la matluba illallah. Hakikat. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Sampailah pada la ilaha illa ana. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hiro. Sampai pada la ilaha illa ana. Barulah dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Dialah yang mengajari kamu. Karena sekarang kamu sudah jadi muridullah. Muncullah dari Al-Quran pada dirinya. Semuanya. Apa kamu kitab ini adalah tulisan Quran ini yang kalau ini adalah tulisan, apakah datang dari mulut? Kalau datang dari mulut, apakah ada utusan Jibril? Kamu memandangnya kalau ada Jibril yang membawa Muhammad lagi di Gua Hiro, datang Jibril. Allah di mana tuh? Itulah kesalahan. Tadi semua. Mana ada? Begitu. Syariatnya hanya untuk menggambarkan. Syariat itu dipecahkan. Tapi begitu ma'rifat disatukan. Mana mungkin prosesnya berarti Allah itu makhluk. Allah itu berpisah dengan kamu. Nah inilah kisah syariat yang akhirnya mensesatkan umat Nabi Muhammad di langit. Nabi Muhammad ketemu Allah di langit. Orang yang beranggapan demikian berarti dia melabrak 8 ayat dalam Al-Quran. Termasuk wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Termasuk wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Termasuk ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan banyak lagi ayat, ada 8 ayat kamu labrak dengan anggapan Nabi Muhammad pergi ke langit. Coba, betapa hinanya Rasulmu Muhammad itu. Sahabat, inilah yang harus paradigma. Karena manusia berjalan dari jasadnya, mencari Tuhan dengan jasadnya, sholat dengan jasadnya, dikir dengan jasadnya, mustahil. Itulah seolah-olah Nabi Muhammad dari alam ahadiyah wahdah, wahidiyah arwah, misal ansam insan, masuklah ke alam ma'rifat, masuklah ke alam tauhid, masuklah ke alam ihsan, masuklah ke alam Islam. Islam itu adalah berserah, sudah selesai semuanya. Itulah Nabi Ibrahim sudah berkata, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tuh, yang sholat Allah, yang zikir Allah. La innani anallah, la ilaha illa ana. Ana siapa? Aku mana? Aku 4? Aku 3? Aku 2? Apa aku sumber? Aku Allah. Innani anallah. Allah sudah berkata pada Musa, akulah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Bukan anta, bukan huwa, bukan ilallah. Ilallah itu masih jauh. Itulah kenapa kata Allah itu, Allahu nurus samawat. Buangkan alifnya, lillahi ma fis samawati wal ar. Bulangkan lamanya, lahu ma fis samawati wal ar. Buangkan lagi, kulhu huwallahu ahad. Itu.
Maka orang harus mengalami semuanya untuk menceritakan. Kul, katakan, ceritakan bagaimana asinnya garam. Maka tidak boleh iman dipinjamkan dari orang. Kata orang garam asin, buktikan. Sampai la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah tubuh ini yang harus membuktikan. Maka disinilah sesungguhnya bagaimana konsep zikir itu berjalan. Bismillah. Sahabat, banyak orang berzikir tapi tidak berzikir. Zikir itu apa? Zikir itu ingat, bukan ucapan. Adapun ucapan isyarah dari mulut syariat. Tapi masukkan ke torekot, masukkan ke hakikat, leburkan ke ma'rifat. Itu zikir. Maka setinggi-tingginya ingat, lupa. Tadi semua. Ya. Percayalah, kalau sudah di situ, kalian sudah tidak ada lagi kata mengingat yang diingat, sudah sampai sembah yang menyembah, kalau sudah di sana. Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Dirikan sholat. Berarti orang itu sudah sholat, bisa berdiri sholatnya. Karena perintah sholat itu aqimis sholat, aqoma yuqimu iqomatan, di mana mutaaddi itu adalah bagaimana. Fi'lun amrinnya adalah aqoma, mendirikan. Berdiri sholat. Apapun yang kamu lakukan, sadar napasmu itu. Syirullah, nurullah. Di WC pun sholat. Syirullah. Kamu kan dalam wudhu syariatnya begitu. Ini semua syariat itu sebetulnya ada hakikatnya. Masuk air. Buang air. Semua. Bukan hanya masukkan air sampai pusing. Ngapain sampai pusing? Yang penting sadari kamu. Orang bukan lebay. Tadi. Sholat dilebih-lebihkan tapi nggak ngerti hakikat sholat. Makanya sholat itu sod lanta, sod itu sidik. Harus sidik dulu. Lamnya latifun. Kamunya nggak ada dulu. Baru takwa. Karena takwa itu adalah pakaian dari iman. Iman dulu, al-iman uriyanun, telanjangi dulu. Belah dadanya, lapiskan. Nabi Muhammad dibelah 3 kali. Belah dada penyakit aku 4, masuk ke aku. Belah dada lagi pada usia 25 tahun adalah kepada alamul malakut, pada ruh ruhani. Masuk lagi, belah lagi yang ketiga kepada ruh sultani. Baru masabek pada suh al-qudsi. Sebagaimana planet, setelah mesosfer, benda itu akan jatuh ke atas. Subhanallah di asra bi abdi. Maka Isra ada perjalanan dari sini sampai sini. Mi'raj dari sini sampai sono. Mi'raj. Isra ada perjalanan hamba. Mi'raj perjalanan Allah. Dari semua. Ya. Tapi Isra perjalanan hamba yang sudah al-abid wal ma'bud wahid. Bukan Isra-nya. Karena sekarang ini banyak orang syara. Berjalan sendiri menuju Tuhan dengan jasadnya. Yang dikir sendiri dengan lisannya. Ini harus dirubah oleh kita. Karena Abah katakan sekarang ini kenapa Abah baru buka dari dulu. Kenapa? Tadi karena sekarang khawatir melihat Islam. Tadi semua sedih ya. Bayangkan dari bansos negara saja 500.000 dipakai judi online, hampir 1 triliun. Kan mengerikan Islam sekarang. Abah ada tamu dari MUI, dari agama tadi semua. Sekarang sudah banyak kasus kiai dari pesantren tahfidz tadi semua ya. Santri-santri tadi. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Semua. Berarti kita ini sudah gagal. Dan itulah kenapa sahabat ini kita harus ayo bangkit. Ayo bangkit kita semua ya. Karena kita adalah harus berubah. Dan kita tidak bisa berubah oleh diri kita. Dan berubah oleh diri kita adalah dengan menafikan diri kita. Jangan dikira la ilaha illallah malah untuk kaya. La ilaha illallah malah untuk menjajah Allah. Itu konsep yang salah. La, belah dadanya, lepaskan aku 4. La, maka 3 kali sebelum la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan hanya goyang-goyangnya juga. Lihat fiilnya. Rasakan kehadirannya dari semua. Coba kalian. Kalau sanggup merasakan itu. Ini Abah baru ngomong udah berdiri bulu tadi. Ya. Tadi. Maaf ya sahabat. Inilah yang harus kita rasakan, kebahagiaan. Karena kalau tidak demikian berarti kita ini hanya main-main. Betul kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang kamu lakukan hanyalah sia-sia. Tadi semua ya. Adapun sholat juga. Makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdihatan fadukul adab. Akhirnya adab jangan disiksa lagi. Akhirnya manusia hidup kelimpungan adab itu. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Itu bukan digebugin.
Ini kadang-kadang orang syariat kalau nyisain adab, dicelupin, minum buah jagung, itu kan perumpamaan sanepan dari Allah. Orang yang sedang dalam neraka, sahabat, kan disahkan dalam Al-Quran. Orang itu ada sendalnya dari api, bajunya dari api, tempat tidurnya dari api, bantalnya api, selimutnya api. Iya, karena manusia sedang menyembah api, nafsu amarah api, hakikat api pada diri kita. Orang yang sedang dalam kegelapan itu, sedang punya masalah, punya hutang itu, sendalnya kayak api. Jalan kemanapun dia kebayang debt collector, kebayang dia adalah orang yang akan menagih dia, kebayang orang yang dia takut. Jadi semua. Pakai baju pun terasa panas, walaupun di tempat ber-AC, ya. Tidur pun kasurnya gulingan, nggak bisa tidur, tadi semua. Karena inilah. Manusia nggak ngerti tentang istilah-istilah Tuhan. Inilah masalah. Akhirnya menurut pada lain syakartum, kalau kamu bersyukur, kalau kamu terbuka, Allah tambahkan. Semakin kamu terang-terang. Pada saat dunia ini gelap, kamu tidak bisa lihat apa-apa. Kamu pasang lampu 1 watt, sudah mulai kelihatan remang-remang. 5 watt, mulai nampak lagi. 10 watt, lebih jelas lagi. 100 watt, sampailah nurun ala nurin, leburkan pada cahaya Allah. Semuanya nampak indah. Semuanya adalah, nampaklah nur jamalillah, nur kamalillah, ya Allah. Maka zikir itu harusnya meningkatkan dari kosong, dari mati menjadi 1 watt, 5 watt. Maka tadi yang merubah itu bukan PLN kita. Walaupun kita berdoa, ya PLN tolong berikan aku cahaya yang besar. Ya Allah berikan aku. Tapi kalau seandainya kamu, jiwamu tidak dirubah, dihidupkan. Itulah kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfus. Anfus bukan badan, jiwa. Yang harus dirubah jiwa, bukan badan. Tadi semua, bukan badan tambah rajin, bukan badan tambah sholat, bukan badan tambah dikir, bukan badan, tapi si jiwa. Allah tidak akan merubah seseorang kecuali jiwanya dirubah. Bangunlah jiwanya, kata Indonesia Raya, lagu Indonesia, bangunlah badannya. Maka di Muharram, sahabat, sampai Sofar, Mulud, Cilih Mulud, Jumadil Awal, Rojab, itu sudah masuk ke ruh tuh. Maka kan tanggal 27 tadi semua. Kenapa 27? Kenapa nanti Ramadan itu adalah Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Bukan tanggalnya dikejar-kejar. Jamukan. Kenapa ganjil? Innallaha witro yuhibbul witro. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Satukan. Tadi. Ya, 21. Apa itu 21? Dohir dan batin. Tapi satu. Satukan. Jamukan. Tadi. Itulah orang tahu. Dimulai dalil. Man mata min yaumil jum'ah daulal jannah. Hari Jumat banyak tuh. Tukang mabok matinya hari Jumat. Bangsat mati hari Jumat. Dari mana dalil itu? Maksudnya adalah jamu. Jumat bukan hari setelah Kemis. Jumat bukan hari sebelum Sabtu. Tapi jamu. Dohiron wabah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sekarang aku ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal firqah. Dari semua. Awak di mana, ruh di mana. Awak sholat di masjid, hati bersama makhluk. Hati di sawah, hati di kebun, hati bersama istri muda, hati bersama ekonomi. Coba. Itu apa sholatnya itu? Itulah Allah katakan, fawailul lil musallin. Selama dia, yang sholat adalah raganya, fawailul lil musallin. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim, bukan pi sholatihim. An, bedakan. Antara an sholatihim, pi sholatihim. Sahun. Kenapa syahun? Syahun alladzina hum yura'un riyah. Karena tubuh ini tempat riyah. Maka kata apa? Menyembunyikan sholat adalah riyah. Menyembunyikan ibadah karena takut manusia, riyah. Tapi mempertontonkan ibadah pada Allah adalah syirik. Banyak orang dikira rame-rame, goyang-goyang kiri ke kanan. Syirik. Apalagi dengan penuh dengan embel-embel luar. Tadi semua kepalsuan. Semua. Maaf, yang hanya melihat adalah orang-orang yang sudah melihat. Ya. Ya. Penipuan umat atas agama. Tadi semua. Tuhan itu tetap Tuhan. Ya. Yang ada hanya Tuhan. Pahami. Ya. Ayo benarlah memandang guru mursyid. Benarlah memandang dia adalah Shin. Dialah Toha. Tapi Shin dan Toha tidak akan pernah minta duit. Shin dan Toha tidak akan pernah menggunakan umat. Karena Shin dan Toha tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun. Dialah khusus menderita,
berkorban untuk umat. Itulah syin. Gimana mungkin sekarang kalau guru mursyidnya kaya raya dari hasil penipuan pada umat? Maaf ini. Itu belum syin namanya. Belum toha itu. Tadi semua. Itu syin-sinan. Kalau udah syin-sinan, berarti dia adalah hanya mursyid-mursidan. Usulnya usul-usulan. Sampainya sampai-sampean. Semua ya. Dia sudah terbebas. Ini harisun, azizun. Tadi semua ya. Penuh dengan penderitaan, pengorbanan. Tadi semua. Sampai Nabi Muhammad habis hartanya. Sahabat. Nah inilah. Kalau sekarang kebalik. Tadi tidak punya harta jadi kaya raya. Tadi semua. Inilah. Syin palsu. Tadi semua ya. Yang tadinya naik Espas, sekarang Alphard. Gitu kan tadi semua. Inilah. Kebodohan, kepalsuan. Yang akhirnya manusia akan berbuat syirik pada Allah. Tadi semua ya. Ayo. Di Rajab barulah Sya'ban. Sya'ban bulan Rasulku. Berarti sudah jasadmu. Ruhnya muliakan. Insya Allah jasadnya akan terlibas. Pada saat Rajab di bulan ke-7 sudah menyadari. Adalah bahwa kamu adalah merupakan 7 bagian kepalamu. Kemudian adalah tangan kanan, bahu. Maka itulah. Sesungguhnya Fatihah itulah tubuhmu. Inilah suratul Fatihah. Tubuh kita. Sampai di kaki kanan. Di kaki siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah kaki kiri. Siratal ladina an'amta alaihim tadi adalah kaki kanan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaki kiri. Tapi kanan dan kiri jamukan semuanya. Maka itulah Rajab, Sya'ban, barulah Id, Ramadan. Bulan umatku berarti sudah satukan Ahad dan Muhammad. Supaya apa? Takhallaku bi ahlakillah. Jamukan dohiron wa batinan. Jasad dan ruh. Kul sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad. Kul huwallahu ahad. Satukan pada diri. Semuanya. Ahmad, Muhammad. Tadi. Akhirnya menjadi insan. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat perjalanan. Barulah nanti di Id. Ada ya'udu. Nah barulah tubuh nanti dapat. Ayyadayu ayyidu. Ada surga jannatul ma'wa. Jadi kenikmatan luar biasa setelah burung itu bunyi. Kalau kamu punya 2 burung. Yang satu adalah tadi. Manusia jasad. Yang selalu teriak-teriak kepada tuannya, bos, kandang baru bos, bos makanan bos. Itulah orang-orang yang tadi jiwanya mati, tapi dia minta rezeki, minta surga, minta apa semua. Itulah yang selalu minta bos adalah bos tadi semua. Ya, tadi semua. Ya sahabat, tadi semua. Ini padahal kalau seandainya kamu sudah bunyi saja, menyenangkan yang pemiliknya, akan ada ayyadayu ayyidu pada tubuh. Ada surga jannatul ma'wa. Dia coba lihat, burung yang suaranya harganya 100 juta dengan burung yang harganya 50.000, kandangnya akan berbeda. Padahal tak satu pun burung yang meminta kandang. Tak satu pun burung yang meminta derajat. Dia hanya bunyi. Bagaimana bunyi itu? Hudur bersama Allah. Kalau burung diibaratkan bunyi menyenangkan pemiliknya, maka manusia adalah menyenangkan tadi. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah dia tersenyum. Bagaimana cara dia tersenyum? Bagaimana menggunakan, mengembalikan tadi semua pada Allah, milik Allah. Wujud, kembalikan pada Allah. Wabdagi fima ataqallahu darul akhir. Wala tansa nasibaka. Berarti nasib bisa dirubah kalau oleh Allah. Dalam hikam sawabikul himami la takhrikul aswar wal akdar. Sekuat-kuatnya tubuhmu ingin merubah dirimu. Sama jiwamu tidak berubah. Selama Ayub belum bebas dari penyakit kulit, selama Yakub belum bebas dari buta, selama Yusuf masih dalam penjara, masih Musa dikuasai Fir'aun, masih Nabi Nuh dikuasai oleh banjir, Yunus ditelan ikan Nun, Ashabul Kahfi di dalam guha, maka tidak akan ada ayyada. Id ada ya'udu, maka tubuhmu tidak akan ada ayyada yu'ayyidu. Tadi semua. Panen. Idul Fitri. Idul Fitra. Kembali lagi iftar pagi hari itu. Makan tubuhmu. Itulah, maka insya Allah setelah Ramadan di penghujungnya Syawal, Salah, akan ada peningkatan iman. Semua tadi pikirannya, syu'aul basirohnya dengan cahaya, ilmu ainul basirohnya dengan cahaya, hakul basirohnya muncul. Inilah akhirnya tubuhnya sudah nurun ala nurin, sahabat. Ya, barulah Qo'adoh. Qo'adoh itu adalah Dzulqa'dah. Maka bulan disucikan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, bukan Ramadan, Dzulqa'dah. Karena Dzulqa'dah itu kenapa disucikan?
Karena dia setelah salah Syawal, hasil daripada Ramadan yang dia sudah menemukan Lailatul Qadar. 2, 1, jasadnya satukan. 2, 3, Nur Muhammad, Nur Insan, Nurullah satukan. 2, 5, tubuhnya sudah jadi Alhamdu, Alif, Lam, Ha, Mim, Dal, tubuhnya Alhamdu. 2, 7, 7 lubang di kepalanya sudah tadi semua, sudah mengerti bagaimana melihat Nur Allah dengan telunjuknya, bagaimana mendengarkan suara Allah dengan jempolnya, bagaimana dia mengerti, merasakan hidupnya Allah dengan 2 jari tengahnya, dan merasakan rasa dan surganya Allah dengan kelingking dan jarinya. Itu ada prakteknya, Bung. Kalau seandainya orang aku mursyid dan tidak ngerti itu bukan mursyid. Ya. Tadi semua. Karena itulah yang membedakan kepala kita 7 lubang. 2, 7. Sampai di penghujungnya 2, 9. Ada 7 lubang adalah pada kepala, 7 lubang, kubul dan dubur. Kenapa kubul dan dubur harus dijaga? Karena di sini Baitul Muharram. Butun dan di bawah butun. Maka tariklah dikir 2 jari dari sini. Ini tujuannya apa? Syahwatul batni, syahwatul farji di sini. Maka Baitul Muharram, tempat haram itu di sini. Perut diisi dengan makanan haram. Maka di sini tempat pengharaman. Dan di sini juga, ini Muharram di sini bersihkan dulu butun dan di bawah butun tadi semua. Maka kata Abah, orang dengki tidak membatalkan wudhu. Orang benci karena di sini benci itu. Dengki di sini di wilayah Ahfa. Benci, dengki, iri tidak membatalkan wudhu. Tapi kamu pegang di bawah sini. Kentut di lubang sini, batal wudhumu. Pegang kubul, batal. Pegang burung, batal. Inilah Muharram. Inilah maka dikir ditarik dari sini, 2 jari. Belah dadanya. Putarkan di wilayah Ahfa. Orang nalkin, tapi nggak ngerti itu bagaimana nalkin. Di semua. Siapa yang nalkin? Allah lah. Innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'un Allah. Hanya Allah yang bisa nalkin. Dari semua, ya. Hanya orang yang sudah mati yang bisa nalkin. Karena orang yang masih hidup, yaitu mati hakikatnya di hadapan Allah. Orang yang mati, hiduplah di hadapan Allah. Berarti dia adalah innal ladina yubayi'unaka Maka inilah kenapa sekarang banyak guru mursyid, muridnya kelimpungan. Yang kaya mursyidnya, jemaahnya tetap miskin. Yang kayanya wakil talkinnya, murid tadi semua. Tetap aja ihwannya tidak bahagia. Hanya ngarap dikasih angan-angan, tapi tidak pernah. Hanya mendengarkan berita sorga, tapi tidak pernah merasakan sorga. Ini persoalan. Sekarang lihat. Bertebaran, tapi kenyataannya Indonesia makin tidak bahagia. Artinya apa? Mereka tidak berdampak sama sekali. Ya. Karena agama hanya nyandar kepada makhluk. Ini semua, ya. Maka itulah 27, 29. Itulah Lailatul Qadar. Lailatun, ketetapan, ada qadar, ada takdir. Padahal sebenarnya dengan sirullah, nurullah itulah yang Allah akan mencatatkan tadi semua. Dalam setiap kehidupan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ingatlah di sini ya. Jangan kau biarkan kotori. Di sinilah rumahnya, Baitullah. Ada kaukabun, ada duriyun, yuqadu min sajaratin mubarakah. Ini Sajaratin mubarakah itu zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Mana zaitun adalah jantungmu. Mana buatin adalah tubuhmu. Mana bukit turisin kesadaranmu. Mana hadal baladin amin inilah dadakmu, jantungmu. Sampai man dakhalahu kana amin. Inilah siapa sudah masuk dalam rumahku, inilah rumah Allah, bukan di sana. Inilah rumah Allah. Kenapa bukan di sana? Karena di sana masih bisa ditunjuk. Di dada sinilah yang tidak bisa ditunjuk. Itulah Allah tidak boleh. 10 makulat yang wajib dalam tauhid. Ya boleh Allah itu punya jihad. Bukan di atas, bukan di depan, bukan di kiri. Bukan juga di dalam. Bukan juga di luar. Nah, apa yang ditunjuk berarti di dalam itu? Maka ada istilah kita harus mengerti. Kenapa Allah menyebut dirinya Rob. Dan kenapa Allah menyebut dirinya Allah. Dan kenapa Rob itu punya jamak arbab. Tapi kenapa Allah itu tidak punya jamak mufrad, apalagi jamak, sahabat. Kenal ya. Maka man aropa nafsahu, faqad aropa robbahu. Itu Rob. Bukan. Man aropa kita disebut. Inilah yang harus dipahami dan dirasakan oleh kita. Kalau ingin berubah tadi semua. Rubah oleh Allah. Dan jangan lagi, karena ada yang datang ke bagaimana menghilangkan karma. Peganglah pada Allah.
Tidak bisa dengan sholatmu, tidak bisa dengan dikirmu, tidak bisa dengan apapun kecuali tadi. Sawabikul himami la takhrikul aswarul akdar. Sekuat-kuatnya tubuh ini ingin berubah. Kalau jiwanya tidak diberubah, masih tadi penyakit kayak Ayub, ada penyakit kulit kayak Yakub buta, ada Yusuf lagi dibui. Pahami hakikatnya, ya. Bebaskan kamu semua dan rubahlah oleh Allah, karena Allah bisa merubah berapapun dosamu. Tubuhkan keyakinan. Kul ya adim, katakan kul ya adim, antal adim, qad hamana hamun adim, wa kullu syai'in ya hunu bismika ya adim. Allah cahaya, persoalan kegelapan. Tubuhkan keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa merubah itu. Syaratnya Allah ada, kalau kamu tidak ada. Itulah tujuannya. Berilmu pada saat kamu sudah mati aman. Tidak akan ada merasa berilmu, merasa bisa. Nah tadi akan muncul kepada kita, hilang rasa sesungguhnya. Sahabat, barangkali karena kalau seandainya sudah dibuka tirainya oleh Allah, lihat kata baginda Nabi, kamu 40 hari saja ikhlas maka kau akan melihat surga dan neraka. Betul, itu tadi. Sebetulnya manusia bisa melihat surga, melihat neraka, kata Nabi, kan begitu. Ya, melihat siksa kubur, melihat itulah baginda Nabi setelah pulang Mi'raj cerita tentang siksa kubur, tentang surga, tentang neraka. Ya memang nyata semuanya, tidak disembunyikan oleh Allah dari semua. Ya sahabat, sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan dari Abah tadi. Marilah kita belajar dari semua. Sekarang ini perjalanan sudah, inilah kata Abah juga. Dulu kata Abah Anom bahwa sekarang ini sudah kapalnya sudah mau karam, kapalnya sudah mau tenggelam, jangan banyak aturan. Ya, mari tauhidkan Allah, kembalilah pada Allah dari semua. Ya, ya ada guru dan murid antara Abah dan semua teman. Kemana ada yang nanya, Bah, bagaimana? Kalau saya ingin, ya cukup baca Fatihah. Kita baca Fatihah pada Tuhan Sabul Qadir, baca Fatihah. Demikian pula kepada siapapun yang memberikan manfaat kepada dirimu, baca Fatihah tadi semua. Ya. Kenapa Abah nggak ada istilah guru dan murid? Karena Abah tidak mau menguasai siapapun. Tapi kalaupun orang di bawah merasa dia sebagai guru untuk mengambil ilmu, lihatlah ilmu itu datang dari Allah, datang dari Rasulullah. Itu saja. Cukup datang dari shin. Karena kalau sudah datang dari tubuhnya, kembali lagi, oh, saya mursyid. Nah, udah. Akhirnya penjajahan lagi kepada manusia. Inilah persoalan. Ya, semua tadi semua. Kecuali mursyid yang sudah al-mutu qabla anta mutu. Itu lain soal. Ya. Lebih sulit lah di situ kata Abah juga. Sulit sahabat. Ya. Pada saat kamu sudah diberhalakan, sulit kamu lepas dari situ. Ya. Sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan. Berkah semua. Selamat hari Sabtu. Semoga hari ini kamu adalah sab'ah adalah sabata setelah jamu kemarin Jumat. Insya Allah besoknya Ahad tuh kan, dari Ahad menuju Ahad, dari Sofar, dari Muharram, Julqa'dah itu maaf tadi ya belum selesai. Julqa'dah, kenapa Julqa'dah itu disucikan? Rojab, kemudian Muharram, Rojab, Julqa'dah. Julqa'dah itu dari kota Qo'ado. Qo'ado itu berarti sudah diam pada titik. Kamu sudah nggak terpengaruh dengan bondal banwa nafsi wa masawa fa'alhama fujura hawa. Tidak ada antara pergi dan hilang. Sudah mampu menyaksikan ada harawis menghadirkan Allah wujuda kulla syai'in. Sudah melihat Allah pada wujuda kulla syai'in. Li annahu kana satunya Allah al-batin. Waqwa, dan sudah mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara termasuk pada dirinya. Li annahu kana satunya Allah ad-dhahir. Wal awal Allah, wal akhir Allah, wal dohir Allah, wal batin Allah. Melihat yang akhir sebenarnya kamu sudah melihat yang awal. Melihat yang dohir sebenarnya kamu sudah melihat yang batin. Ijtima semuanya. Awal, akhir, dohir, batin pada titik itu. Itulah Qo'ado. Kenapa disucikan oleh Allah? Julqa'dah. Kamu sudah Qo'ado. Diam. Untuk apa diam? Supaya nanti Julhijjah. Itulah disucikan lagi oleh Allah. Itu perjalanan setahun, itu perjalanan rohani. Untuk apa Julhijjah? Haji. Apa itu haji? Ngahiji. Haji. Jadi hiji. Aduh. Tadi semua. Untuk apa? Waqofah. Arafu. Nggak usah di sono. Dimanapun kamu sudah hiji. Di Lasem sekalipun Arafah. Kalau sudah bersama Allah.
Dimanapun kamu duduk Arafah, dimanapun kamu berada di waktu manapun, sepertiga malam terakhir bersamanya. Dimanapun kamu waktu Lailatul Qadar, ada qadar Allah di situ. Mau 21, mau 23, mau 25, mau 27, mau 29. Itulah Zulhijjah. Maka setahun itu diawali Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah perjalanan. Sama dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat. Ada perjalanan mingguan, ada perjalanan tahunan. Tapi intinya dari Allah kembali pada Allah. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Dedek, dedek, mana cucu papi?